Salam sejahtera jemaat yang terkasih, bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kita semua. Berjumpa lagi di Renungan Pagi Lensa Efata Guntung Payung. Mengawali aktivitas hari ini, mari kita melandasinya dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan di hadapan hadirat Bapa, karena begitu besar kasih karunia di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai di hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Ya Tuhan, dalam keadaan hidup apapun yang boleh kami lalui, kami tetap yakini dan kami imani bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Untuk itu Tuhan, dalam menjalani hari-hari hidup kami ini, terlebih lagi di hari yang baru ini, kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan ada pada kami semua. Dan kami juga mau menjalani kehidupan kami di hari ini dengan tuntunan daripada firman-Mu. Untuk itu, mari Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu ada pada kami semua, sehingga ketika kami mau untuk hidup dituntun dalam firman-Mu, kami mau membaca dan merenungkan firman ini dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian melakukannya di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bersabdalah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini pembacaan kita terambil dari 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Pembacaan kita terambil dari 2 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Dan fokus ayat perenungan kita terambil dari ayat 6 yang bunyinya demikian. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita di hari ini diberikan tema kuatkan tekad dalam kehendaknya. Orang tua mempunyai andil atau peranan yang sangat besar dalam kehidupan anak. Betul Bapak Ibu Saudara-saudari? Apalagi soal iman. Untuk itu orang tua seharusnya menjadi contoh dalam mengajarkan dan menerapkan kehidupan beriman yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kelak anak tumbuh dewasa, ia tetap memiliki keyakinan iman yang kuat dan kokoh. Dan ia tetap hidup berserah dalam kebenaran firman Tuhan, serta ia mengandalkan kuasa Tuhan. Hal yang sama pula yang disampaikan dalam firman Tuhan saat ini, di mana Raja Yosafat adalah anak dari Raja Asa, dan ia belajar dari pengalaman ayahnya, di mana yang tadinya Raja Asa adalah pribadi yang taat kepada Allah, berubah menjadi pribadi yang tidak taat kepada Allah. Atas tindakan yang demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, maka Allah pun menghukumnya dengan sakit penyakit sampai Raja Asa mati. Atas peristiwa atau kejadian ini, maka Raja Yosafat tidak mau seperti ayahnya,
Untuk itu, ketika dalam masa kepemimpinan Raja Yosafat, ia menyadari bahwa Tuhan menyertainya dan ia harus hidup setia seperti nenek moyangnya, yaitu Daud, di mana dalam kepemimpinannya Raja Yosafat harus setia serta mengandalkan Tuhan, bahkan menyerahkan seluruh kehidupan bangsa Yehuda di dalam kuasa Tuhan. Di sini dapat dilihat bahwa Yosafat belajar bahwa tanpa kuat kuasa Tuhan, maka ia dan bangsa Yehuda tidak akan bisa menjadi bangsa yang kuat. Selain itu, saudara-saudariku, Raja Yosafat juga menyadari bahwa untuk hidup dengan setia di hadapan Tuhan harus dibarengi dengan hidup dalam perintah Allah. Ketika ia dan bangsa Yehuda sungguh-sungguh hidup dalam perintah-perintah Allah, maka Allah senantiasa menyertai mereka dan mengokohkan kerajaan mereka. Hal ini dapat kita lihat dalam ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Begitupun juga saudara-saudariku, kita belajar melalui kedua ayat ini, ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Maka kita harus hidup setia dan dibarengi dengan ketaatan dalam melakukan firman Tuhan. Dan ketika hal tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka penyertaan Tuhan senantiasa selalu hadir setiap saat dalam kehidupan umat Tuhan. Kemudian saudara-saudariku, kita juga belajar ketika Raja Yosafat dan bangsa Yehuda mau hidup memaknai dan merasakan penyertaan Tuhan, maka segala berhala-berhala yang tersisa haruslah mereka musnahkan. Untuk itu, dengan tabah hati, Raja Yosafat pun menghancurkan setiap tempat-tempat berhala, tempat-tempat penyembahan yang tersisa itu dengan tidak ragu-ragu. Ia meratakan semuanya. Itu dapat kita lihat di ayatnya yang ke-6. Mari kita maknai saudara-saudari, dalam ayat 6 ini ada kata tabah hati. Maksud dari kata tabah hati adalah berbesar hati atau hati yang kuat, di mana ketika Raja Yosafat akan menghancurkan berhala-berhala ini, maka akan ada orang yang tidak menyetujuinya. Maka itu Raja Yosafat mau menyatakan bahwa setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, ia akan tetap menghancurkan berhala-berhala, tempat-tempat penyembahan tersebut. Untuk itu kita dapat lihat di sini saudara-saudari, sikap tabah hati mau menyatakan bahwa Raja Yosafat tidak mau berkompromi dengan dosa. Karena Raja Yosafat tahu Allah tidak suka dan tidak senang. Allah tidak mau umat berkompromi dengan dosa. Untuk itu saudara-saudariku, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan. Raja Yosafat ini menunjukkan sikap seorang pemimpin yang sangat tegas, di mana ia mau semua bangsa Yehuda memaknai penyertaan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam ketaatan akan perintah Allah, serta tidak lagi hidup dalam dosa, yaitu menyembah berhala-berhala. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, melalui perenungan firman di pagi ini, maka kita semua dinasehati, ada pesan bagi kita semua untuk marilah jadi contoh yang berkenan di hadapan Tuhan bagi kehidupan iman bersama, baik di dalam persekutuan keluarga, persekutuan bergereja, maupun kehidupan bermasyarakat bersosial yang ada.
Mari kita maknai nasihat atau pesan firman Tuhan ini dalam segala kehidupan yang kita jalani. Adapun pesan-pesan yang harus kita maknai, nasihat-nasihat yang disampaikan bagi kita saat ini adalah pertama, ketahuilah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Untuk itu, selalulah berserah diri, merendahkan hati di hadapan hadirat-Nya, serta jangan pernah menyombongkan diri atau memegahkan diri, mengandalkan kekuatan diri, mengandalkan segala hal yang kita miliki dalam menjalani kehidupan ini. Jangan, saudara-saudariku, tapi mari serahkanlah hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua yang kita maknai, yang kita dapatkan untuk nasihat kehidupan kita ini adalah taatlah dalam melakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai, maka kita juga harus hidup dalam perintah-Nya. Atau marilah kita hidup dalam firman-Nya. Kemudian nyatakan firman itu dalam sikap, tindakan, perbuatan, dan tutur kata kita semua. Sehingga kita hadir untuk membangun kehidupan beriman yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, jangan berkompromi dengan dosa. Jangan kita main-main dengan dosa. Namun milikilah sikap hati yang tegas, mengatakan tidak untuk hidup di dalam dosa. Dan milikilah sikap hati yang kuat untuk tidak tergiur dengan segala kecemaran dosa. Begitu saudara-saudariku, mari maknailah kehidupan kita semua untuk selalu menjadikan diri-diri kita ini sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan di pagi ini mau menjadi nasihat kehidupan bagi kita sekalian dalam menjalani hari-hari hidup dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami renungkan di malam hari ini. Biarlah firman ini boleh kami sungguh-sungguh memaknainya. Dan kami mau ada di dalam kehendak-Mu. Hidup sesuai dengan perintah-Mu, hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan kami mampu untuk menyatakannya di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.